warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 MK Piki Hadlona yang beranggota saya sendiri Elza Zakia Pitra dengan NIM 2220210016 dan ada teman saya Kirena Selomita dengan NIM 2220210033. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang Piki Ramah Difabel. Si penyandang difabel berasal dari bahasa Inggris, differently, yang berarti berbeda, dan able, yang berarti kemampuan. Maksudnya adalah orang yang berkemampuan berbeda dari kondisi normal. Kata difabel merupakan tema baru yang digunakan di Indonesia untuk menggantikan tema cacat atau disabilitas. Penyandang difabel atau disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Penyandang difabel dapat dipahami dengan setiap orang yang memiliki keterbatasan atau kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Kelainan fisik atau mental ini dalam jangka waktu tertentu atau dapat juga permanen. Selanjutnya, terma-terma yang menunjukkan difabel dalam Al-Quran. Al-Quran telah menginformasikan melalui ayat-ayatnya terma yang menunjuk kepada penyandang difabel, yaitu ahma atau tunanetra, abkam atau tunawicara, asam atau tunarungu, dan ahraj atau tunadaksa. Meskipun begitu, Al-Quran tidak memberikan perbedaan perlakuan atau tidak mendiskriminasikan antara manusia yang normal dan yang difabel. Yang pertama ada al-a'ma atau difabel netral. Al-a'ma berasal dari kata ammah, bentuk jamaknya a'mah, dan bentuk masdarnya umyun. Kata ini secara literal berarti orang yang buta secara fisik, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan makna karena umyun secara etimologi berarti hilangnya daya penglihatan. Yang kedua ada al-abkam atau difabel bicara. Al-abkam berasal dari kata bakama, bentuk jamaknya abkamu, dan bentuk masdarnya bukmun yang artinya tidak bisa bicara atau bisu dan tidak bisa mendengar. Al-Asfani mengatakan bahwa abkam adalah orang yang tidak bisa berbicara atau orang yang tidak mampu bertutur kata dalam hal kebaikan. Ketiga ada al-assam atau difabel rungu. Asam berasal dari kata sama yang artinya tersumbatnya telinga dan pendengarannya menjadi berat atau makan hakiki. Yang keempat ada al-ahraj atau difabel daksa. Kata al-ahraj berasal dari kata arajah, bentuk jamaknya arja'u, dan bentuk masdarnya arajun atau urujun. Kata arraju dalam Al-Quran memiliki arti orang yang pincang atau memiliki keterbatasan fisik. Selanjutnya, materi pandangan Islam terhadap disabilitas. Islam memandang bahwa semua manusia adalah setara, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan perlakuan manusiawi
dan layanan fasilitas yang memadai, terutama fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara eksplisit menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas, mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus tanpa diskriminasi. Hal ini muncul sebuah pertanyaan, apakah penyandang disabilitas harus diskriminasikan? Jawabannya tentu tidak, karena penyandang disabilitas juga manusia yang mempunyai hal yang sama untuk bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, penerapan hukum Islam terhadap penyandang disabilitas. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tidak bertentang dengan Islam, karena Islam sangat menghargai hak-hak manusia dalam menjalankan syariat Islam, sehingga orang yang akalnya sempurna dan hanya mengalami keterbatasan fisik, maka ia terkena kewajiban menjalankan syariat Islam. Namun, untuk orang yang tidak berakal, tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan syariat Islam. Karena Allah tidak ada memberikan kesulitan kepada hambanya dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Penyandang disabilitas dalam hukum normatif negara. Pada dasarnya, negara sudah berusaha melindungi penyandang disabilitas melalui konstitusi, yakni Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut muncul karena hak-hak disabilitas. Fikih disabilitas muncul saat mereka penyandang disabilitas merasa resah terhadap kehidupannya, baik secara sosial, agama, maupun ekonomi. Setidaknya ada 4 hal yang mendasari keresahan mereka, antara lain: yang pertama, cara pandang. Mayoritas masyarakat memandang penyandang disabilitas dengan cara pandang yang mistis dan naif. Cara pandang mistis adalah cara pandang yang menganggap bahwa disabilitas merupakan takdir Tuhan. Sedangkan cara pandang naif adalah cara pandang yang menganggap bahwa disabilitas merupakan kecelakaan, infeksi penyakit, keturunan, ataupun penuaan. Yang kedua adalah keterbatasan layanan publik. Layanan dan fasilitas yang ramah disabilitas masih sangat terbatas, seperti jalan raya yang belum sepenuhnya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Begitu pula transportasi umum. Layanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia juga masih jauh dari harapan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Elza. Ketiga, keterbatasan peluang kerja. Pandangan bahwa disabilitas tidak bekerja dan hanya bertergantungan pada orang lain merambat sehingga perusahaan banyak yang tidak mau menerima penyandang disabilitas. Mereka dipandang sebelah mata meskipun mereka memiliki potensi tersendiri. 4. Hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan ini tidak terbatas pada aspek ibadah saja, seperti keterbatasan disabilitas netra dalam bacaan keagamaan sehingga tidak bisa mandiri untuk mengaksesnya. Regenerasi dai dan ustadz juga masih banyak yang tidak ramah disabilitas. Penyandang disabilitas dalam masyarakat
dalam masyarakat dan kebijakan publik itu kurang terpenuhi, maka diperlukan penguatan hak-hak disabilitas tersebut berlandaskan dengan 4 landasan, yaitu yang pertama, posisi manusia sebagai makhluk hidup. Semua manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala fi hasani takwim, dalam bentuk sempurna. Allah telah menganugerahkan pada manusia untuk membedakan kebaikan dan kebenaran, namun manusia diciptakan tak seragam, baik itu jasmani maupun rohani. Secara umum, kerangka manusia hakikatnya sama, namun berbeda bentuk dan kemampuan. 2. Cakap hukum dan cakap bertindak. Dalam ushul fikih dikenal istilah ahliyah kecakapan, dan yang mencakup ahliyah al-wujub cakap hukum, dan ahliyah al-adah cakap bertindak. Dalam konteks ahliyah al-wujud, seluruh manusia memilikinya. Artinya, setiap manusia memiliki kelayakan tugas. Tidak ada manusia yang tidak layak untuk menjalankan tugas, karena kelayakannya untuk bertugas adalah kemanusiaan. Ketiga, kewajiban keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Islam, semua hak insani baik yang primer, sekunder, dan maupun tersier, pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, beralih ke masyarakat. 4. Prinsip-prinsip kemudahan dalam Islam. Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Kemudahan diberikan Allah untuk tujuan DNA yang maksud yang mulia. Pertama, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Selanjutnya F. Makhasid al-syariah sebagai fikih disabilitas. Makhasid syariah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan ini, makhasid syariah adalah maslahat, karena penetapan hukum senantiasa didasarkan atas maslahat. Kajian hukum Islam dimunculkan beberapa jenis maslahat, yaitu yang pertama maslahat primer, yakni yang secara umum dikenal dengan kaidah yang 5, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta. Kelima, kaidah umum tersebut merupakan kaidah atau asas agama, kaidah-kaidah syariah, dan universalitas agama. Kedua, kemaslahatan sekunder adalah kemaslahatan yang harus ada dipenuhi untuk kebutuhan hidup, seperti jual beli, pernikahan, dan semua jenis muamalat. Kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan primer. Kemaslahatan sekunder hanya mengikuti jejak kemaslahatan primer. Oleh karena itu, seluruh hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan sekunder tidak lepas dari kemaslahatan primer. Ketiga, kemaslahatan tersier adalah kemaslahatan yang kembali pada bentuk adat istiadat, akhlak, dan adab. Ketiga jenis kemaslahatan tersebut berhubungan dengan kondisi disabilitas, harus dijiwai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. 1.
memberikan perlakuan tak setara terhadap penyandang difabel. Diriwayatkan bahwa para sahabat makan dengan bebas dalam rumah-rumah yang disebut dalam ayat di atas tanpa meminta izin. Mereka mengikuti bahwa mereka membawa ikut serta orang buta, orang pincang, dan orang sakit untuk memberi mereka makanan, yaitu orang-orang miskin di antara mereka. Maka mereka pun merasa bersalah untuk memakan dan sebagian mereka pun merasa tidak enak mengikut sertakan orang-orang tersebut tanpa undangan dari tuan rumah dan atau izin. Hal itu terjadi setelah turun ayat, "Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kedua, dispensasi berperang dan berjihad bagi penyandang difabel. Allah merangka orang-orang yang memiliki alasan hakiki. Dia tidak perlu berangkat jihad dalam hal ini tidak berdosa dan tidak diberi sanksi. Allah berfirman, tiada dosa-dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang dan orang-orang yang sakit apabila tidak ikut perang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan azabnya dengan azab yang perih. Quran Surat Al-Fat ayat 17. Buta dan pincang merupakan uzur permanen sehingga pemiliknya tidak dapat melaksanakan tugas pergi berjihad. Sakit itu juga merupakan alasan sebelum dia sembuh. Sebenarnya yang menjadi hakikat persoalan ialah ketaatan kemaksiatan. Kedua hal ini merupakan kondisi psikologis, bukan kondisi fisik. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka balasannya ialah surga. Barang siapa yang berpaling, maka siksa yang perih menantinya. Barang siapa yang ingin menimbangkan antara penderita jihad dan pahalanya serta antara kenyamanan berpangku tangan dan resikonya, maka tentukan pilihan. Asbab an-nuzul ayat ini adalah adanya keserahan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, baik karena cacat fisik maupun karena sakit, akan perintah berjihad yang sesungguhnya diarahkan kepada kelompok munafik yang enggan berjuang meskipun kondisi fisik mereka sangat memungkinkan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut menyebutkan beberapa alasan syar'i sehingga diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Di antara alasan itu ada yang permanen seperti buta, pincang yang berkepanjangan. Ada pula yang sifatnya temporer seperti sakit yang menyerang beberapa hari kemudian sembuh. Maka unsur-unsur yang temporer ini disamakan dengan unsur-unsur yang permanen sehingga sembuh. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator.